Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apriansa Nasution dari kelas D. Saya Irfan Alna Maulana dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Lazina Fitri Nur Azizah dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stereotip. Stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi tanpa diferensiasi. De Jong dalam Sidunata tahun 2000 mengatakan bahwa bukan rasio melainkan perasaan dan emosilah yang menentukan stereotip. Barker mendefinisikan stereotip sebagai representasi terang-terangan namun sederhana yang mereduksi orang menjadi serangkaian ciri karakter yang dibesar-besarkan dan biasanya bersifat negatif. Kemudian ada ancaman stereotip. Yang pertama, stereotip kita tidak hanya mempengaruhi penilaian kita terhadap orang lain, tetapi juga keyakinan kita tentang diri kita sendiri. Yang kedua, pengalaman ancaman stereotip dapat membantu menjelaskan berbagai macam penurunan kinerja di antara mereka yang menjadi sasaran stereotip itu. Yang ketiga, ancaman stereotip disebabkan oleh faktor kognitif dan afektif. Sekian dari saya. Prasangka adalah sikap negatif atau positif terhadap sesuatu, seseorang atau kelompok sosial tertentu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama semata-mata karena mereka anggota tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi. Diskriminasi adalah bentuk dari pembedaan perlakuan secara sengaja terhadap seseorang atau suatu kelompok. Yang menjadi dasar dari pembeda perlakuan ini adalah agama, ras, suku, dan etnis. Nah, kenapa diskriminasi ini tidak bisa terjadi? Biasanya diskriminasi terjadi karena adanya prasangka yang timbul. Nah, kenapa bisa adanya prasangka? Karena adanya perilaku stereotip. Rendah hati, ramah, kemudian orang Sunda itu lebih halus. Istilahnya dalam bahasa Sunda, kesehariannya bahasanya senantiasa lentong begitu ya. Orang Sunda, mereka ramah-ramah, baik, tapi juga kekurangannya mungkin kurang gigih. Orang Sunda itu biasanya suka senyum. Orang-orangnya pada ramah-ramah. Sunda. Kalau ketemu orang Sunda, bawaannya main ketawa. Soalnya apa-apa ada puntennya. Oke, untuk orang Sunda itu berdasarkan pengalaman itu orangnya ramah. Kalau orang Sunda baik, ramah. Kalau misalnya dari Sunda itu saya merasa orang-orang tersebut itu pertama baik-baik dan bisa juga memiliki nama-nama yang unik kalau si orang Sunda. Orang Sunda itu ramah. Terkenal dengan tutur katanya yang lemah lembut, sopan, dan mudah tersenyum. Kalau untuk orang Sunda sendiri nih, rata-rata sih anak-anaknya cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua nih. Ada ramah-ramah dan mudah akrab. Kalau Padang biasanya itu agak agak keras. Kalau orang Padang, mereka tuh menurut aku sih kelihatannya gigih, terus juga jago masakan. Orang Padang itu kekeluargaannya tinggi, solidaritasnya begitu kuat. Kemudian mereka gigih dalam entrepreneurship, dalam kewirausahaannya. Makanya jangan kaget kalau orang Padang di tiap daerah itu senantiasa berhasil, terutama dengan rumah makannya atau dan lain-lainnya. Terus kalau orang Padang itu religiusnya tinggi. Lintas di pikiran aku tentang orang Padang yaitu orang yang jago masak karena terkenal dengan masakan Padangnya. Orang Padang? Yes.
Kalau pertama ketemu atau denger ada orang Padang lagi ngomong, kayaknya pengen makan terus. Tambah cuy. Orang Padang itu orangnya bawel, terus pelit, maaf ya. Tapi kalau orang Padang itu dominannya itu yang di luar lumrahnya itu pintar masak ya. Itu contohnya masakan Padang ya rendang. Orang Padang itu kental dengan perjodohan. Kalau untuk Padang sendiri kebetulan saya orang Padang nih. Dia orang Padang ini pintar dalam ilmu berdagangnya gitu. Orang Batak itu terkesan kasar, orang Batak itu terkesan berkepribadian cukup kasar begitu ya kesannya. Kalau Batak itu orangnya keras. Terus kalau orang Batak keras. Dari Batak itu kalau pengalaman saya sendiri itu kebanyakannya orangnya keras dan intonasinya juga tinggi, tapi orangnya baik-baik dan jujur. Kalau menurut Tania orang Batak itu keras. Kalau untuk anak Batak, orang-orang Batak ini hampir rata-rata dia tegas. Orang Batak menurut saya orangnya pada keras-keras sifatnya. Kalau orang Batak emang terkenal dengan ciri khas orang-orangnya pada keras, tetapi di dalam itu semua tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau ketemu orang Batak yang kita dengar pertama itu saya kira mau berantem. Dan jangan berantem sama dia. Terus kalau orang Batak, mereka kelihatannya emang benar-benar tegas. Terus juga kayak marah-marah gitu ya kalau ngomong. Kalau orang Batak, nada bicaranya yang tinggi, keras, dan tegas. Orangnya tegas, kemudian berkepribadian cukup kuat, tegas beda dengan kasar. Kalau tegas prinsip, kalau kasar itu karakter yang cenderung tidak baik. Itu orangnya kasar. Kalau orang Madura itu ulet, rajin dia tuh. Kalau untuk ke Madura kebanyakan itu orangnya lucu ya dan suka merantau. Sama orang Madura itu persaudaraannya kuat. Dia orangnya sama kayak Batak, keras dan juga religius untuk Madura. Serasa makan sate. Kalau orang Madura, mereka tuh orang-orangnya gigih, disiplin, sama berani gitu. Sama kayak orang Padang sedikit keras ya. Kalau orang Madura hampir sama kayak orang Batak, keras, memiliki nada bicara yang tinggi, dan terkenal dengan satenya. Nah, itu dia teman-teman hasil sosial eksperimen bertema stereotip, prasangka, dan diskriminasi dari kelompok kami. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil sosial eksperimen adalah kebanyakan orang memberi asumsi terkait suatu kelompok berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan asumsi sebelumnya, ataupun diambil dari beberapa anggota kelompok lalu menjadi penilaian bagi seluruh anggota kelompok. Nah, hal ini bisa bersifat positif ataupun bersifat negatif dan tidak selamanya akurat karena belum tentu mewakili keseluruhan dari anggota kelompok tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.